Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam kebersamaan, merdeka. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena kita akan melakukan diskusi tentang pembinaan pola anak dan remaja pada siang hari ini. Untuk itu perkenalkan dulu, saya sendiri adalah Dwi selaku moderator. Dan kami di sini ada 4 pemain. Kami perkenalkan untuk pemain pertama ada Ibu Erna, ada Ibu Dewi, pemain kedua, ada pemain ketiga Ibu Eka, dan pemain keempat ada Ibu Yanti. Untuk mempersingkat waktu saja, mic-nya kadang urip kadang tidak ya. Oke ibu-ibu, kita tidak usah serius-serius amat, tapi kita yang penting tahu ya, kita akan berdiskusi tentang pola anak dan remaja. Oke, untuk mempersingkat waktu saja kita mulai langsung ya. Karena tadi sudah dijelaskan dari Bu Sri apa aja yang dipersiapkan untuk permainan ini, gitu ya. Saya bagi dulu, ini adalah pion yang akan memainkan segalanya. Monggo untuk yang pertama. Di sini saya juga ada notulen, walaupun ada di belakang ya ibu-ibu. Saya minta untuk Ibu Rini, tolong dituliskan sedikit. Oke, nomor berapa? Nomor 24, mari kita hitung bersama-sama. Kita dari nomor 20 langsung ya. 1, 20, 20, langsung 21. Oke. Langsung dari 1 aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nomor 20, 21, 22, 23, 24. Oke, nomor 24. Silakan Ibu Erna. Jangan tegang-tegang loh ya. Kita ini diskusi aja. Saya pertanyaannya. Rafa 12 tahun sering merasa takut dan cemas. Bagaimana ayah dan ibu harus bersikap? Apa pengacurkan saja kebutuhannya atau memperhatikan dan membantu? Baik, saya menjawab pertanyaan ini. Rafa umurnya sudah 12 tahun. Anak 12 tahun itu sebenarnya sudah bisa belajar tentang itu, dalam arti dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri, dalam arti mengatur sikap dan perasaannya. Jadi Rafa masih merasa takut, jadi sebagai orang tua kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap kebutuhan psikologis anak. Jadi kita harus mendampingi kenapa dia takut, apakah dari apa dia takutnya dari dalam karena pernah mendengar cerita atau pernah melihat film horor. Jadi kita dampingi dari awal, kita cari selidiki, mari kita dampingi. Kalau ini nak, ini tidak benar. Setan ada, tapi tidak. Setan itu muncul karena kita yang merasa ada, berarti akan ada. Itu menurut saya. Mungkin ada pendapat dari yang lainnya, monggo peserta bisa menambahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan. Tadi soalnya Rafa 12 tahun sering merasa takut dan cemas. Bagaimana ayah dan ibu harus bersikap? Apa harus mengajukan saja atau harus memperhatikan kebutuhannya? Menurut saya kita sebagai orang tua, ketika kita memiliki anak yang tiba-tiba dia sering merasa cemas atau ketakutan, kita sebagai orang tua harus memberikan pendekatan kepada anak. Dengan cara apa? Kita mungkin bisa dengan cara bertanya, gimana di sekolah, ada masalah apa dengan teman-temannya, atau di lingkungan rumah ketika bermain dengan teman. Ya, karena terkadang kan ada tipe anak itu yang dia takut untuk menceritakan kepada orang tuanya apa yang dia alami. Misalkan di sekolahnya dia dibully sama temennya, terus tiba-tiba dia sampai di rumah itu murung, dia merasa ketakutan.
kita sebagai orang tua, kalau kita tidak memberikan pendekatan kepada anak, anak mungkin juga akan merasa takut untuk bercerita kepada orang tuanya. Tapi ketika kita memposisikan diri kita seperti teman, kemudian kita bertanya dengan apa ya, tapi dengan cara memberikan pertanyaan itu yang santai, seperti kita tuh ngobrol gitu dengan anak. Jadi anak itu dengan sendirinya akan terbuka kepada kita apa yang dia alami atau dia rasakan selama ini. Saya setuju dengan pendapat Bu Dewi sama Bu Erna bahwa kita sebagai orang tua harus sering-sering berkomunikasi terhadap anak. Gitu aja. Itu mungkin Bu Eka ada tambahan? Sudah? Sudah, kalau dari pedoman akan saya bacakan, Rafa 12 tahun sering merasa takut dan cemas. Bagaimana ayah dan bundanya harus bersikap? Apa mengajukan saja kebutuhannya atau memperhatikan dan membantunya? Ini jawabannya. Justru ayah dan ibu Rafa harus segera membantunya dengan cara lebih meningkatkan pendekatan dengan anaknya. Antara lain, melindungi agar merasa aman, berbicara dan tanyakan apa penyebab ketakutannya, jangan mentertawakan atau mengejeknya, dan jangan malah menakut-nakuti. Begitu nggih. Untuk selanjutnya monggo untuk pemain kedua bisa mengambil nomor. Nomor 31, kita hitung dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, silakan mengambil. Ada nomor 31. Ini dari 30 langsung 32, berarti nomor 32 nggih? Nomor 32 langsung aja Ibu. Iya. Ada yang mengantuk ya Bu ya? Jangan ya Bu ya. Monggo silakan Ibu Dewi. Mohon maaf. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, di rumah ayah Ali sedang ada tamu. Datang anaknya dari sekolah dan si ayah sudah tahu bahwa anaknya membolos. Dengan tidak sabar ayah memarahi anaknya. Anak tidak sempat membela diri, kecewa, merajuk dan mengunci diri di kamar. Benarkah tindakan ayah Ali atau bagaimana pendapat ayah, ibu dan saudara? Jadi dalam kasus ini Ali ketika di rumahnya sedang ada tamu, tiba-tiba Ali pulang dan sang ayah tahu kalau ternyata Ali itu membolos sekolah. Ketika itu ayahnya memarahi Ali di depan tamu. Kalau menurut saya tindakan tersebut kurang tepat ya ibu-ibu, karena hal tersebut bisa membuat anak menjadi malu atau merasa direndahkan oleh ayahnya sendiri karena dia memarahin di depan tamu. Sebaiknya, kalau menurut saya sebaiknya ayah Ali itu bisa menahan diri dulu sampai tamu itu pulang. Nanti ketika tamu itu sudah pulang, Ali diajak duduk bersama, ditanyakan kenapa kamu kok membolos sekolah. Kemudian sebagai orang tua itu harus mau mendengarkan alasannya kenapa kok anak itu membolos sekolah. Nanti kalau misalkan dia menjelaskan ternyata ada masalah, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan bantuan kepada anak supaya anak merasa terlindungi. Tapi ketika ternyata Ali membolos sekolah karena kebandelan atau kenakalan dia, mungkin kita sebagai orang tua bisa memberikan nasihat agar tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Begitu saja. Mungkin ada tambahan dari pemain lain untuk sikap Ali atau sikap orang tua Ali, boleh? Terima kasih. Untuk kasus ini memang peran orang tua diperlukan untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak itu harus diberikan pelajaran agar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kalau memang itu kesalahannya sendiri, dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dan belajar sopan santun itu adalah wajib. Jadi apapun yang dikerjakan, kalau dia salah, dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Dan orang tua pun, kalau semisal
anak-anak itu salah, tidak boleh sekali-kali memarahi anak di depan teman-temannya ataupun di depan umum. Kalau memang ada masalah, dipanggil anaknya, kita duduk bersama, kita ngobrol seperti teman, seperti sahabat, tidak ada marah. Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Sudah? Baiklah, ini adalah dari kesimpulan bahwa itu tidak benar. Ayah Ali kurang bijaksana. Mestinya tidak menegur anak di depan orang lain meskipun dia salah. Sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan sebab kenapa dia membolos secara terbuka terhadap orang tua, dan lebih bagus lagi ayah Ali minta maaf kepada anak yang telah tersinggung perasaannya dan mencari penjelasan di balik kelasnya. Matang ya? Monggo untuk selanjutnya. Nomor 18, monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ke kartu materi lagi. Pertanyaan untuk nomor 18. Anak Bu Sufi 5 tahun merengek ingin ikut teman-temannya masuk sekolah keagamaan. Ibunya setuju, ingin menanamkan kehidupan agama sedini mungkin. Tetapi ayahnya tidak setuju, tidak sependapat dengan alasan belum perlu, masih kecil, TK sudah cukup. Jadi ibu-ibu untuk semuanya